Mengapa kamu tidak takut mengatai hamba Tuhan? Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Bilangan 12 ayat 8. Sahabat Iktus, Tuhan berdaulat memilih siapa saja menjadi hambanya dengan segala potensi dan keterbatasan yang dimilikinya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap orang pilihan Tuhan ini? Sikap yang benar adalah menghargainya sebagai pribadi yang dipilih Tuhan dan mendukung segala bentuk pelayanannya. Mendengar dan menghargai mereka berarti juga menghormati Tuhan dengan semua keputusannya. Musa dipilih bukan karena ia lebih baik dari Harun dan Miriam, melainkan karena Tuhan memiliki rencana atas dirinya untuk masa depan umatnya. Sebenarnya Miriam dan Harun pun memiliki kekhususan. Bukankah Harun menjadi juru bicara Musa? Keluaran 4 ayat 14-16. Bukankah Miriam dengan jiwa seninya memimpin para wanita menari? Keluaran 15 ayat 1-18, ayat 20 dan 21. Namun kita akan melihat bagaimana sikap Miriam dan Harun terhadap Musa. 1. Sikap yang salah terhadap hamba Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa. Miriamlah pencetus pemberontakan ini dengan mengangkat isu pernikahan Musa dengan perempuan Kusi, ayat 1. Mereka pun mempertanyakan kredibilitas Musa sebagai nabi. Musa tidak bereaksi. Ia adalah seorang yang berhati lembut, ayat 3. Kelembutannya lahir dari kedekatannya dengan Tuhan, ayat 7 dan 8. Tidak ada yang Musa lakukan untuk menyanggah serangan kata-kata Miriam dan Harun. 2. Akibat sikap yang salah terhadap hamba Tuhan. Tuhan tidak sabar terhadap ketidaktaatan mereka kepada pemimpin rohani. Karena Musa adalah orang yang diurapi Tuhan untuk melakukan misi yang dipercayakan kepadanya. Pemberontakan Miriam dan Harun tidak hanya mendatangkan hukuman bagi Miriam sebagai otak hasutan ini, namun seluruh bangsa Israel terhenti perjalanannya. Miriam kena kusta. Demikianlah Harun segera bertobat dan memohon kelepasan bagi Miriam dari penyakitnya. 3. Solusi untuk sikap yang salah terhadap hamba Tuhan. 2 kali Musa mengulangi permohonannya. Ya Allah, tolong sembuhkan dia. Tolonglah Allah. Melihat hal itu, Harun menyesal dan meminta belas kasihan Musa. Musa memohon kesembuhan atas diri Miriam, ayat 11-13. Namun, Tuhan tetap menginginkan Miriam dihukum selama 7 hari, ayat 14 dan 15. Pelayan Tuhan hendaknya memiliki sikap lembut hati seperti Musa, tidak mudah sakit hati dan rela mengampuni. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku telah bersikap benar terhadap hamba-hamba Tuhan yang ada di sekitarku? Apakah aku menyadari konsekuensinya bila aku tidak bersikap benar terhadap hamba-hamba Tuhan? Sudahkah aku memiliki hati yang lembut dengan mendoakan orang yang berbuat jahat terhadapku? Tuhan Yesus, aku ingin selalu menghormati-Mu dengan cara menghargai setiap hamba Tuhan yang telah Engkau pilih dan tetapkan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Bahkan kerinduanku agar aku dapat menjadi mitra bagi para hamba Tuhan untuk mengerjakan misi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, berikan kepadaku hati yang lembut untuk sedia mengampuni dan mendoakan dengan tulus setiap orang yang telah berpikir atau berbuat jahat terhadapku. Amin. Siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?